Heyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik video ini. Pada video kali ini Mimin akan melanjutkan manhwa yang berjudul Budak Setengah Elf yang bertekad merubah dunia. Sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kalian siapkan cemilan, simetriskan posisi rebahan kalian, serta lupakan bayang-bayang mantan. Kalau sudah, tanpa basa-basi lagi, yuk gas. Pada part sebelumnya, kenangan pahit sudah terjadi dalam hidup Nero, di mana Nero harus mengalami keadaan dia harus kehilangan ibu dan ayahnya. Keadaan ini menunjuk Nero secara paksa untuk menjadi tulang punggung keluarga, serta dia harus berjuang keras untuk melindungi adik-adiknya. Pada episode kali ini, panel dibuka dengan Nero yang sedang berlatih mengayunkan pedang. Dia pun senantiasa belajar untuk mewujudkan impiannya serta impian kedua orang tuanya yang sudah tiada. Tatapan matanya pun menunjukkan tekad yang kuat untuk mengubah nasibnya serta adik-adiknya. Sampai pada akhirnya tubuh kecilnya tidak sanggup lagi untuk mengangkat pedangnya. Capek. Cukup satu kalimat untuk menggambarkan kondisi Nero sekarang. Bagaimana tidak, tubuh kecilnya harus dipaksa menjadi budak di siang hari hanya untuk sebuah makanan. Serta pada malam harinya dia dedikasikan untuk berlatih pedang, yang mana itu merupakan salah satu larangan untuk para budak. Nira pun dipaksa latihan secara bersembunyi, yang mana hanya bisa dilakukannya pada ruang bawah tanah peninggalan ayah. Telas kebas baju dan tubuh Nero dibasahi dengan keringat yang terus mengalir. Dia hanya ditemani dengan sebuah kalung giok peninggalan dari ayah kandungnya yang merupakan seorang elf. Tak berselang lama, Nero dipanggil oleh adiknya untuk makan malam. Nero pun segera bangkit untuk menemani adik-adiknya yang menjadi harta paling berharga buat Nero. Setelah makan malam kemudian Nero menyuruh adik-adiknya untuk tidur di kamarnya. Akan tetapi Wendy dan Sylvie yang merupakan nama dari adik-adiknya pun menolak. Wendy mengatakan kalau dia tidur sendirian. Wendy seringkali memimpikan mimpi buruk. Kedua adiknya pun menolak untuk tidur di kamar mereka. Wendy kemudian menceritakan kepada Nero kalau Sylvie dan dia memiliki majikan yang berbeda. Namun dengan tegas Nero menolak untuk kedua adiknya menceritakan hal-hal yang tidak berguna. Kemudian Nero mengatakan kepada adik-adiknya kalau dia tidak akan membiarkan kedua adiknya dijual dan akan menjadikan mereka menjadi orang biasa. Sylvie pun kemudian bertanya bagaimana Nero akan melakukannya. Nero pun menjelaskan kepada kedua adiknya kalau ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk membuat mereka menjadi orang biasa. Yang pertama adalah mereka memberi diri mereka sendiri dengan uang. Tapi hal itu tidak mungkin dilakukan karena mereka tidak memiliki uang sedikit pun. Yang kedua adalah dengan cara mengabdikan diri kepada negara, tapi hal itu juga tidak mungkin dilakukan karena larangan kepada budak untuk memegang senjata. Raut wajah Nero pun berubah menjadi serius saat menceritakan cara yang ketiga. Cara ini merupakan satu-satunya kesempatan untuk mereka, yaitu dengan cara dia harus masuk ke Akademi Escanum, yang mana raja yang sekarang dulu merupakan seorang budak juga. Time skip beralih ke 1 tahun setelahnya, memperlihatkan sebuah pasukan kuda yang tengah berjalan menuju desa di mana Nero tinggal. Kemudian terdengar seorang yang mengabarkan kalau kaisar kerajaan mereka sudah sampai. Kaisar pun kemudian didekati oleh seorang pria dan anak laki-laki. Pria yang mendekati kaisar itu bernama Pak Logan. Logan pun dengan sopan bertanya pada kaisar, "Maaf yang mulia, kenapa Anda datang tanpa ada pemberitahuan?" Kaisar yang masih berada di atas kudanya pun menjawab pertanyaan Logan kalau dia datang untuk acara konsil besok. Belum dijelaskan pada kita acara konsil itu apa ya guys ya, mungkin nanti seiring waktu akan terjawab. Kaisar pun kemudian turun dari kudanya sembari mengatakan ayah Kundun adalah ayahnya juga, tentu saja aku akan mengunjunginya dulu. Logan pun sangat merasa terhormat dengan ucapan dari kaisar. Kemudian sang kaisar menanyakan anak kecil yang berada di samping Pak Logan, apakah anak itu merupakan anaknya Kundun. Hal itu pun dibenarkan oleh Pak Logan, sembari memperkenalkan kalau namanya adalah Evan, anak tertua Kundun. Evan pun sembari tersenyum kemudian menyapa sang kaisar.
Kaisar pun menanyakan pada Evan apakah dia akan hadir di Akademi Es Kanum tahun depan. Pertanyaan itu dibenarkan oleh Evan. Kaisar pun akan menceritakan banyak hal pada Evan sebagai seniornya. Mendengar hal tersebut, Pak Logan pun memerintahkan para warga untuk mengumpulkan para budak serta menyiapkan sebuah jamuan untuk Kaisar. Hal tersebut ditolak oleh Kaisar dengan alasan kalau dia sudah makan sebelum sampai di sini. Kemudian sang Kaisar mengelus kepala Evan, serta mengatakan pada Evan kalau ia ingin diceritakan dan ditunjukkan tempat bermain kundun saat masih kecil. Mendengar hal tersebut, dengan sikap Evan mengajak sang Kaisar untuk pergi ke peternakan, yang mana itu merupakan tempat bermain kundun saat masih kecil. Kaisar pun dengan ramah mengiyakan ajakan dari Evan. Di sisi lain terlihat Nero yang sedang menguping pembicaraan Evan dan sang Kaisar, serta nampaknya dia sedang merencanakan sesuatu. Evan kemudian menunjukkan sebuah rumah pohon, serta mengatakan ini juga tempat di mana kundun tumbuh. Dia pun menceritakan kalau ayahnya itu lebih suka bersama dengan alam daripada di kota. Hal tersebut dibenarkan oleh sang kaisar, serta mengatakan kalau kundun percaya bahwa semua sihir itu ditemukan di alam, dan dia sudah membuktikannya dengan menjadi penyihir terbaik. Evan pun kemudian menceritakan kepada sang kaisar kalau dia ingin mengikuti jejak sang ayah menjadi penyihir terbaik, lebih tepatnya penyihir hitam. Mendengar pernyataan dari Evan, sang kaisar pun menanyakan apakah Evan mempunyai bakat tersebut. Evan pun mengatakan pada sang kaisar kalau dia belum pernah menerima pembelajaran resmi, sembari menunjukkan sihirnya pada sang kaisar. Kaisar pun cukup kagum dengan hal yang ditunjukkan oleh Evan. Kemudian dia mengatakan kalau itu cukup bagus bisa menggunakan sihir pada usia ini, bagaimanapun darah kundun mengalir pada darahmu. Namun Shin memperlihatkan sebuah kandang banteng yang tiba-tiba terbuka, dan terjadi sebuah goncangan yang cukup besar. Evan yang sedang mengatakan sesuatu tiba-tiba berhenti melihat raut wajah dari sang kaisar. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan segerombolan banteng yang hendak menerjang ke arah kaisar. Salah satu pengawal pun berteriak untuk segera melindungi kaisar, serta dibuat sibuk oleh para banteng. Pengawal itu pun menghunuskan pedangnya serta berlari menuju ke arah banteng. Namun hal tersebut tidak cukup untuk menghentikan amukan para banteng. Malahan pengawal itu yang berhasil diterbangkan oleh segerombolan banteng itu. Para banteng yang mengamuk itu pun berhasil menerobos barikade para pengawal yang sedang melindungi rajanya. Evan yang sedang berada di samping raja pun tidak tinggal diam melihat amukan para banteng. Kemudian dia melemparkan rapalan sihirnya ke arah banteng. Terjadilah sebuah ledakan yang berhasil menghempaskan salah satu banteng. Akan tetapi hal tersebut masih belum cukup untuk menghentikan segerombolan banteng yang sangat banyak itu. Melihat hal tersebut, sang kaisar pun hendak maju. Evan pun menanyakan dari manakah semua banteng ini datang. Sembari hendak akan mengambil pedangnya, sang kaisar pun meminta Evan untuk berada di belakangnya agar dia tidak terluka. Kaisar pun bersiap untuk menghunuskan pedangnya. Sudah terlihat jelas energi listrik yang terkumpul pada pedang kaisar. Namun sebelum pedang itu terhunus, tiba-tiba Nero sudah berada tepat di hadapan kaisar dan Evan. Tatapan Evan dan para banteng itu pun bertemu, memperlihatkan bola mata mereka yang sama-sama memancarkan warna keunguan. Anehnya seketika itu semua banteng pun berhenti, dan para banteng itu pun berbalik serta menghentikan amukannya. Evan yang nampaknya membenci Nero pun berkata, "Woi, si kotor!" Kemudian memperlihatkan sang kaisar yang menaruh kecurigaan pada Nero, serta terlihat Nero yang terengah-engah setelah berhasil menghentikan amukan para banteng. Lalu kita dibawa flashback ke ingatan Nero, memperlihatkan Nero kecil yang sedang bersama dengan ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan pada Nero kalau ayah kandungnya merupakan seorang elf, kemudian memberikan kalung liontin peninggalan ayahnya, serta mengungkapkan kekuatan luar biasa Nero yang bisa berkomunikasi dengan binatang dikarenakan dia merupakan seorang setengah elf. Kaisar pun menanyakan kepada Nero apakah dia mempunyai kekuatan untuk berkomunikasi dengan binatang. Sontak pertanyaan itu membuat Nero tersentak.
dan hanya bisa terdiam. Kemudian dia memerintahkan salah satu banteng untuk menyerang kembali, yang bertujuan untuk mengalihkan pertanyaan sang kaisar. Banteng itu pun berlari menuju ke arah Nero. Kemudian Nero mengambil salah satu pedang milik penjaga yang sedang pingsan. Dia pun berhasil menghindari terjangan banteng itu, lalu menusukkan pedangnya tepat ke leher binatang tersebut. Sampai pada akhirnya Nero berhasil membunuh banteng yang sedang mengamuk itu. Hal itu sampai-sampai membuat Nero sangat kelelahan. Raja dengan tatapan intimidasinya pun menanyakan sekali lagi pada Nero, apakah Nero menggunakan sihir atau dia bisa berkomunikasi dengan binatang. Namun hal tersebut dibantah oleh Nero dengan alasan kalau dia hanya bekerja di peternakan itu, dan hewan akan ragu menyerang orang yang memberi mereka makan. Ucap Nero sembari raut wajahnya yang merasa ketakutan. Sang kaisar pun hanya terdiam mendengar alasan Nero. Kemudian dia berkata, untuk melindungi kaisar, apa hadiah yang kamu harapkan anak muda? Tersentak Nero mendengar pertanyaan raja itu. Dengan tegas dia kemudian menginginkan untuk menghadiri Akademi Escanum. Tentu saja hal tersebut mengejutkan semua warga yang sudah berkumpul di hadapan Nero dan kaisar. Kaget dibawanya Evan mendengar permintaan Nero. Kemudian Evan mengatakan pada kaisar, "Ya mulia, si kotor, maksudku, Nero itu budak. Bagaimana makhluk rendahan bisa mengharapkan menghadiri Akademi Escanum?" Ucap Evan untuk mencegah sang kaisar mengabulkan permintaan Nero. Serta terdengar sebuah gumaman dari para penjaga. Dia budak, tetapi berani-beraninya memegang senjata tepat di hadapan Yang Mulia. Tidak mendengar gumaman para orang-orang yang ada di sekitarnya, kaisar pun menurunkan lututnya dan mendekati Evan yang sedang bersujud di hadapannya. Namun bukannya mengabulkan permintaan Nero, sang kaisar malah berbisik pada Nero, "Kau jelas setengah elf. Apa kau pikir aku tidak menyadarinya? Berkomunikasi dengan binatang untuk melindungiku, itu cukup mengesankan. Bagaimanapun, aku juga tahu kau berkomunikasi dengan binatang untuk menyerangku." Woi, tersentaklah Nero mendengar bisikan dari sang kaisar. Ternyata sang kaisar sudah mengetahui rencana dari Nero. Kemudian sang kaisar berdiri sembari mengungkapkan, budak yang mengangkat senjata merupakan sebuah pelanggaran. Tetapi karena budak ini telah melindungiku, dia akan terhindar dari hukuman mati. Dia harus tetap mendapat hukuman. Kirim dia ke tambang Akali, biarkan dia menjadi pekerja seumur hidupnya. Itu sebagai tebusan atas apa yang telah dia lakukan. Tentu saja langsung pucat dan bergetar seluruh badan Nero mendengar kalimat yang keluar dari mulut rajanya. Itu bukan hadiah, melainkan sebuah hukuman. Baiklah, mungkin segitu dulu. Bagaimana nasib Nero dan adik-adiknya? Kita akan sambung di video selanjutnya.